Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'illah. Usikum wa nafsi bittaqwallah laqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahhil lana abwaaba fadlika wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna fi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Masruhi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia Allah kita berkumpul kembali di tempat yang kita banggakan ini untuk sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, diteruskan dengan kajian kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Yang sebelumnya pada Rabu yang lalu kita sempat libur dulu karena berketepatan dengan Idul Adha. Mudah-mudahan ibadah kita di 10 awal bulan Zulhijjah kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali kajian kitab kita ini, dan kita sudah masuk ke bab yang baru yaitu Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi, kalau kita terjemahkan itu kitab ilmu ya. Ketika para ulama itu menyusun kitab-kitabnya, tidak sedikit yang memulai dengan pembahasan kitab ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu adalah fondasi seluruh agama. Tidak mungkin seorang dapat beribadah dengan benar, beribadah dengan baik, berdakwah dengan benar, bermuamalah dengan benar, bahkan berakhlak dengan benar tanpa ilmu. Namun ilmu yang dimaksud bukan sekedar banyaknya hafalan atau luasnya wawasan, tidak, tapi ilmu yang dipuji adalah syariat. Ilmu syariat ya, yang mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kedudukan, menambahkan ketundukan kita dan ketawaduan kita, serta mendorong kita untuk beramal soleh. Di sisi lain juga ilmu tersebut menjauhkan kita dari kesombongan dan perdebatan yang sia-sia saja. Dikarenakan zaman sekarang itu banyak orang itu menuntut ilmu hanya untuk berdebat saja. Banyak orang itu berilmu hanya sekedar jadi hafalan di otaknya saja, tapi tidak dapat menjadikan dorongan atau motivasi dirinya untuk mengerjakan amal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling ditakuti, yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama.
Quran surah Al-Fatir ayat 28. Maka daripada itu, saat mempelajari kitab ilmi ini, tujuan kita bukan sekedar menambah pengetahuan, melainkan memperbaiki diri, meluruskan niat kita, dan mencari ilmu yang menjadi sebab keselamatan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini itu sebagai majelis yang dipenuhi rahmat, dikelilingi malaikat, diturunkan ketenangan, dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Ya amin ya rabbal alamin. Jangan sampai majelis itu hanya majelis kumpul-kumpul saja, akan tetapi tidak menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai membaca hadis ke-9 kalau di nomor kitab yang kita pegang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid dini wa innamal ilmu bitta'allum." Terjemahnya itu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan memahamkan tentang agama kepadanya, dan sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan ada dua perkara besar, yaitu pertama, tanda Allah mengkehendaki kebaikan bagi seorang hamba adalah Allah memberikan pemahaman agama yang baik kepadanya. Ilmu itu tidak datang dengan angan-angan saja, tetapi harus diraih melalui proses belajar. Maka dari itu, seorang yang diberi semangat menghadiri majelis ilmu, membaca kitab, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, hendaknya kita itu bersyukur, sebab itu merupakan salah satu tanda bahwa Allah sedang membukakan pintu kebaikan untuk kita semuanya. Kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya untuk hadir di majelis seperti ini, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Karena tidak semua orang itu tergerak hatinya, ya, apalagi kalau mengikuti kajian itu hanya sekedar selera. Ustadznya nggak lucu nih, sekarang gitu Pak ya, ustadznya agak serius ini. Sebenarnya inti dari semua kajian itu yang baik adalah intisari dari Al-Quran dan Sunnah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, ya, di sini itu kalimat khairan itu nggak pakai alif lam ma'rifah, berarti dianya nakirah. Nakirah itu adalah umum, berarti mencakup seluruh kebaikan. Kebaikan yang dimaksud bukan sekedar kekayaan, bukan sekedar jabatan, bukan sekedar kesehatan atau kedudukan di dunia. Sebab semua itu bisa diberikan kepada orang saleh maupun orang kafir. Banyak kita ini berpikiran bahwasannya apabila kita diberikan kekayaan, diberikan kejabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan materi, itu tanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Belum tentu. Karena kekayaan, jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya itu bisa diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan diberikan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika Allah menghendaki kita itu untuk memahami agama dengan baik, itulah tandanya bahwasanya Allah itu menginginkan kita untuk menjadi orang yang baik. Maka daripada itu, kebaikan yang terbesar adalah kebaikan agama yang mengantarkan kepada keselamatan akhirat. Karena orang berkuasa, orang berharta belum tentu selamat di akhirat kelak. Yufaqihu fid din. Di sini Allah memahamkan dia tentang agama. Kata fiqh ini lebih luas daripada ilmu fikih yang kita kenal. Maknanya adalah memahami akidah dengan benar, memahami ibadah dengan benar, memahami halal dan haram, memahami tujuan-tujuan syariat, memahami cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena tanpa orang pakai ilmu itu bisa-bisa dia salah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang perspektif itu mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara nyepi ke Gunung Klotok gitu Pak ya. Gunung Kawi dan lain sebagainya. Memahami tujuan syariat. Kita ini selama ini hanya sekedar sholat, berdiri, rukuk, sujud, diri, rukuk, sujud. Kita nggak tahu tujuannya itu apa. Sholat itu apa. Oke, sekarang kita memahami bahwasanya sholat itu as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kok masih saja kita itu berbuat keji dan munkar? Berarti kita belum sampai kepada tujuan dari sholat itu tersendiri. Memahami ibadah dengan benar, tata cara, syarat sholat, rukun sholat harus dibedakan. Ya. Memahami halal dan haram yang benar. Ini halal, ini haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Apabila tidak ada keduanya itu, berarti dia mutasyabihat, sesuatu yang masih syubhat. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menyambungkan wa innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Ini menunjukkan bahwa ilmu harus dicari dengan cara berusaha, ada ikhtiarnya. Hadir di majelis ilmu, membaca kitab, membaca buku, bertanya kepada asatid, bertanya kepada ulama, menghafal dan mengulang pelajaran, bersabar dalam menuntut ilmu. Bahkan kami dulu belajar mahfudhat itu lan tanalal ilma illa bisittah sa'unbika an tafsilaha bibayanin zakaun wa hirsun. Kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal ini. Zakaun wa hirsun. Zaka itu akal kita harus main, ya, bukan sekedar menerima saja, harus ada analisis kritisnya di sini, nggak asal telan saja. Wahirsun, hirsun itu pengen nyari terus. Wajtihadun, bener-bener. Wadirhamun, gak duit Pak. Ya. Wasahbatul ustadzi, ya dengan ustadz itu yang berteman. Watuluz zaman, yang terakhir itu adalah tuluz zaman. Tuluz zaman itu artinya sepanjang zaman. Maka konsep orang-orang sekuler itu wajib belajar 9 tahun, itu sekuler. Kalau Islam itu utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Maka harus sabar bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dalam menuntut ilmu. Mencari ilmu itu harus sabar, ada perjuangannya. Maka Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, "Law kana al-ilmu yudraku bil muna ma kana yabgha fil bariyatil jahil." Apabila ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan muna. Muna itu hanya sekedar angan-angan, Pak. Istilahnya sampai melamun wis dapat ilmu gitu, Pak. Wangsit. Maka naya buko fil bariyatil jahil. Maka tidak akan ada di dunia ini orang-orang bodoh. Jadi apabila kita tadabburi hadis ini menghancurkan anggapan sebagian orang yang mengira bahwasannya ilmu itu datang secara otomatis karena usia, pengalaman dan keturunan. Ilmu itu tidak datang secara otomatis. Tidak ada kaitannya dengan usia, tidak ada kaitannya dengan pengalaman, tidak ada kaitannya dengan keturunan. Banyak. Iya, Pak. Masalahnya ada orang itu mengatakan ketika melihat mubaliknya masih muda, kamu kamu ilmu agama mendalam, tetapi masalah hidup saya yang lebih, bukan gitu. Dalam Islam itu panjangnya umur seseorang itu bukan jadi patokan dia itu berilmu atau tidak. Gitu. Orang tua-tua juga sekarang masih ada kok yang
sholatnya nggak benar, iya kan? Masa ada juga kan bacaan Qur'annya nggak benar, seperti itu. Tidak ada seorang ulama besar yang lahir langsung jadi alim. Ujuk-ujuk jadi ustadz itu nggak ada, Pak. Ada proses, mondok dulu, belajar dulu. Imam Al-Bukhari mengembara ribuan kilometer untuk mengumpulkan hadis. Ribuan kilometer hanya untuk mengumpulkan hadis. Wajar beliau itu jadi imam besar seperti itu. Perjuangannya seperti ini. Imam Ahmad bin Hanbal itu melakukan perjalanan panjang demi satu hadis. Bahkan Imam Syafi'i dulu tinggal di Kufah, ketika dia mencari hadis baru di Mesir, itu banyak menemukan hadis-hadis baru. Kufah itu Irak, Pak, ya. Mesir itu sampai sana. Perjalanannya jauh. Dan dulu nggak ada yang namanya kereta api, nggak ada yang namanya pakai bis dan lain sebagainya, apalagi pesawat. Imam Nawawi itu menghabiskan hari-harinya untuk belajar dan mengajar. Bahkan kami pernah menyampaikan di sini itu Imam Nawawi adalah salah satu ulama al-uzzab. Uzzab itu apa, Pak? Uzzab itu jomblo. Ya, nggak sempat untuk menikah dikarenakan sibuknya beliau itu dengan ilmu. Bahkan kitab beliau yang fikih Majmu' Syarah Muhazzab itu sebenarnya belum sampai khatam ditulis, sampai beliau meninggal. Diperkirakan 40 tahunan beliau itu meninggal, 43 atau 44 seperti itu. Nah, mereka itu memperoleh ilmu melalui kesungguhan, bukan dengan angan-angan. Enggak ada mimpi langsung jadi nabi, enggak ada. Mimpi langsung jadi orang alim itu enggak ada. Kalau dengan cara mimpi saja, dengan cara jalur nasab saja langsung jadi orang alim, ini gampang sekali, banyak sekali orang-orang alim. Orang-orang jadi alim itu harus belajar. Nah, jadi ada fawaidul hadis. Kegunaan hadis ini atau faedah-faedah hadis ini, yang pertama, ilmu agama adalah karunia yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengejar dunia tapi lalai mempelajari agamanya. Padahal Allah tidak mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah jadikan ia kaya raya, tidak. Allah itu ketika menginginkan kebaikan untuk hambanya itu paham dengan agamanya. Yufaqihu fid din. Tetapi Allah berfirman, Rasulullah mengatakan Allah memahamkan ia tentang agamanya. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu syariat. Yang kedua, ukuran kemuliaan seseorang bukan tentang hartanya. Boleh jadi seorang sederhana secara ekonomi namun memahami agama dengan baik. Nah, orang seperti ini lebih beruntung daripada orang kaya yang jahil terhadap agamanya. Mengapa? Ketika harta di tangan orang jahil maka kebanyakan maksiat yang tumbuh. Makanya kalau bisa, Pak, jadi orang kaya itu yang soleh. Kaya soleh, Masya Allah. Kalau tidak, orang soleh itu harus berteman dengan orang kaya. Orang kaya itu harus berteman dengan orang soleh. Biar nanti penyaluran hartanya itu enggak ngawur. Yang ketiga, faedatul hadis ini adalah ilmu harus melahirkan amal. Pemahaman agama bukan sekedar hafalan dalil saja. Jangan sampai kita berperspektif bahwasannya pemahaman agama itu hanya sekedar hafalan, tidak. Orang yang benar-benar memahami agama akan lebih khusyuk dalam ibadah, lebih takut kepada Allah, lebih berhati-hati dari dosa, dan lebih baik akhlaknya. Maka
Faedatul hadis yang keempat ini, belajar itu membutuhkan kesabaran, sebagaimana tubuh memerlukan latihan untuk menjadi kuat, akal dan hati juga memerlukan latihan untuk menjadi berilmu. Kita itu kalau melatih fisik itu apa saja kita beli Pak ya, treadmill kita beli, barbel kita beli, kan ada usahanya untuk jadi kuat. Paling enggak zaman sekarang itu sepatu lari itu anak-anak muda running. Kalau kita kan larinya lari dari kenyataan gitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh relevan yang bisa kita jadikan pelajaran di zaman sekarang itu, banyak orang menghabiskan berjam-jam untuk media sosial, untuk pertandingan olahraga, untuk sebuah hiburan atau berita selebriti yang lain sebagainya, tetapi merasa berat menghadiri kajian 1 jam dalam seminggu. Tapi kalau beli tiket konser mahal-mahal dibeli ya, kalau ada big match nonton bareng, wah rame minta ampun Pak. Kami senang bola, senang juga, tapi ada waktunya. Media sosial, berita selebriti tentang si fulan diikuti semuanya. Tetapi ketika kita hadir di majelis ilmu ini agak terasa berat, walaupun 40 menit, 45 menit paling banter kalau di Masjid Al-Mansur ini ya. Sebaliknya ketika seorang mulai senang mendengarkan kajian, ketika panjenengan semuanya itu senang membaca tafsir, senang mempelajari hadis, dan banyak bertanya tentang agama, maka itu adalah nikmat besar yang harus kita syukuri. Boleh jadi seorang belum menjadi ulama ya, tetapi selama ia terus belajar dan memperbaiki diri, ia sedang berada di jalan Allah, bukakan yang Allah bukakan untuk kebaikan. Jadi kesimpulan hadis ini mengajarkan bahwa jalan menuju kebaikan dimulai dari sebuah ilmu. Semakin seseorang memahami agamanya dengan benar, semakin besar peluangnya untuk beribadah dengan benar, berakhlak dengan benar, dan meninggal dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, jangan pernah meremehkan majelis ilmu. Bisa jadi langkah kaki menuju kajian ini ya, lembaran kitab yang kita baca ini dan catatan yang kita tulis di hari ini adalah tanda bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan yang besar bagi kita di dunia dan di akhirat. Ini hadis ke-9. Ada yang bertanya tentang hadis ini? Monggo Pak. Gimana? Ya, ilmu laduni. Wa atainahu min ladunka rahmah. Ilmu laduni itu ilmu yang diberikan oleh kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kehendaki. Dan itu enggak ini Pak, enggak selalu dapat ilmu laduni itu. Ada kapan Allah mengkehendaki ilmu itu sampai kepada dia. Seperti kisah siapa? Khidir dengan Musa alaihissalam. Ya. Itu kan Khidir itu adalah nabi yang diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ada di jamaah Masruhin yang pernah dapat ilmu laduni, Pak? Kalau kita ini bukan ilmu laduni, Pak. Ilmu kemeruh. Kita itu kalau tingkatannya laduni itu belum sampai. Saya kira belum sampai ke makom tersebut. Kalau sudah bahas ilmu laduni, Pak, kita itu sudah bahas tentang tasawuf. Kalau kita ya kulit-kulit aja lah, ya. Kayak enteng-enteng aja lah. Laduni itu diberikan kepada wali-walinya, kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan wali nikah,
wali murid kita ini. Ada lagi Pak, itu tadi ilmu laduni itu nggak semuanya orang bisa mendapatkan. Apa panjenengan pernah pengalaman dapat ilmu laduni? Ya karena kehendak Allah Pak itu. Seperti rezeki loh Pak. Rezeki itu kan ada yang madmum, ada yang maksum, ada yang sudah ditentukan oleh Allah, ada juga yang harus dijemput. Ini termasuk yang dijemputnya seperti ini. Kalau dunia itu saya kira seperti ini sudah ditakar, diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk secara umum kita di masyarakat awam, rata-rata ilmu itu harus pakai usaha. Harus dipelajari. Oh sekarang zaman sekarang kita belajar itu gampang loh Pak. Apapun itu, YouTube ada, ini ada tutorial sudah ada. Ya. Sekarang tukang servis kadang kan nggak laku. Ya. Tutorial benerin jam dinding, karena ada semuanya di situ. Itu kan kita butuh usaha juga. Usahanya apa? Lihat video, nyoba kadang nggak bisa, gitu. nyoba lagi, akhirnya bisa. Itu hadis ke-9. Kita lanjutkan ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini mengajarkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu manusia. Seseorang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan ilmu akan mendapatkan kemudahan dalam memahami berbagai urusan, mengambil keputusan yang tepat, dan menjalani kehidupan dengan lebih terarah. Rasulullah menggunakan ungkapan menempuh jalan, salaka tariqan. Itu menunjukkan bahwa ilmu tidak diperoleh secara instan. Lagi-lagi ilmu itu tidak diperoleh secara instan. Ya. Tetapi melalui proses yang membutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan pengorbanan yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Semakin orang itu berusaha untuk belajar, semakin luas wawasannya. Semakin banyak yang dibaca, semakin luas wawasannya. Semakin banyak belajar, makin luas juga orang-orangnya dalam bergaul dan dalam bersikap. Semakin matang cara berpikirnya dan semakin bijak sikapnya dalam menghadapi persoalan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa ilmu bukan sekedar kumpulan informasi semata, melainkan cahaya yang membimbing seorang dalam memahami kebenaran, membedakan yang bermanfaat dari yang membahayakan, serta menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks agama, ilmu itu membantu seseorang memahami kehendak Allah dan tuntutan Rasulullah SAW dengan benar. Dalam konteks kehidupan, ilmu membentuk cara berpikir yang sehat, sikap yang bijaksana, dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dengan pertimbangan yang matang. Maka hadis ini mendorong setiap muslim untuk menjadikan belajar sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Sebab kemajuan diri, kematangan kepribadian, dan kualitas amal seseorang bergantung pada ilmu yang dimilikinya. Semakin tinggi ilmu yang bermanfaat dan yang dimiliki seseorang, semakin besar juga kemampuannya untuk menjalani kehidupan dengan benar, bermanfaat bagi orang lain, dan terhindar dari kesalahan yang lahir karena kebodohan. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan, sapa wae sing ngupaya lan lempuh dalan. Masa katorikan sapa wae sing ngupaya lan nempuh jalan.
Itu aja yang saya bisa, Pak. Masalahnya pernah dengar. Barang siapa yang menempuh jalan. Kata Salaka menunjukkan adanya proses disengaja di sini. Salaka itu. Ilmu itu tidak diberikan kepada orang yang hanya mengaguminya dari jauh. Ya, ilmu itu diberikan kepada orang yang mau belajar, mau mendengar, mau membaca, mau bertanya, mau mengoreksi kesalahan dirinya. Karena hadis ini dimulai dengan gerak aktif manusia, itu salaka, bergerak, berjalan. Maksud gerak aktif di sini artinya hadis ini menekankan inisiatif, usaha dan kesungguhan dari manusia terlebih dahulu. Harus ada ikhtiarnya di dalam menuntut ilmu tersebut, mencari ilmu itu. Ilmu tidak diberikan kepada orang yang hanya mengagumi ilmu itu saja, tetapi kepada orang yang bergerak mencarinya. Banyak kita ini hanya mengagumi keilmuan saja, tetapi tidak mau mencari keilmuan tersebut. Kagum dengan teori-teori yang tinggi-tinggi itu, tetapi tidak berusaha mempelajari teori itu apa. Misalnya, seorang selesai bekerja pukul 17.55, jam 5 sore. Ia sebenarnya bisa menghabiskan malam dengan hiburan atau media sosial. Namun ia lebih memilih datang ke Masjid Al-Masruhi ini untuk kajian tafsir, untuk kajian hadis selama 45 menit. Nah, langkah dari rumah menuju masjid itulah waktu yang ia luangkan, dan kesungguhannya mendengarkan pelajaran merupakan bentuk nyata dari menempuh jalan untuk mencari ilmu. Itulah bentuk nyata dari salaka torikon. Menyisihkan waktu. Sebenarnya orang-orang yang kerja pulang jam 5 itu bisa saja setelah itu dianya ke cangkruk di mana, ngopi di mana. Tetapi ada yang langsung mandi, ngejar waktu, sholat berjamaah dan duduk di majelis ilmu. Pak Har ini kalau gak boleh nih Ustadz, bisa-bisa congkrak-cangkruk tak di sini. Mergo bolehnya ake Ustad. Jadi cangkruknya benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa ilmu itu menjadi sebab kemudahan? Karena sebagian besar kesulitan, sebagian besar kesalahan manusia bersumber dari ketidaktahuan. Ada yang salah dalam memilih pasangan. Ya. Ada yang salah dalam memilih pasangan. Ada yang salah di dalam mendidik anak. Ada yang salah mengelola emosi. Ada yang salah dalam bermuamalah, bergaul. Ada yang salah dalam memahami agama. Itu seringkali bukan karena niatnya kurang baik, akan tetapi memang kurang ilmu. Maka ketika ilmu itu bertambah, jalan hidup itu menjadi terang. Bukan berarti hidup bebas masalah, tidak. Akan tetapi ketika diterpa masalah, kita itu bisa menghadapinya dengan tenang ketika kita memiliki ilmu tersebut. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jannah itu surga, Pak. Makna surga itu kalau kita terjemahkan, surga yang kita yakini nanti di akhirat kelak. Akan tetapi ilmu itu bukan hanya sekedar tentang surga di akhirat, akan tetapi juga surga di dunia. Ya. Di dalam hadis ini ada redaksi Allah memudahkan jalannya menuju surga. Tapi kalau kita pahami lagi, makna surga yang ada di dalam hadis ini itu perspektifnya luas sekali. Surga itu apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi jannah, miftahul jannah, kunci surga. Asal katanya dari jim nun, ya, yaitu sesuatu yang tertutup atau terlindungi. Maka janin yang kita kenal itu adalah dinamakan janin karena tersembunyi di dalam rahim. Gelap malam itu dinamakan jannal lail. Kebun yang rindang itu bernama janatun.
Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, kasat mata, dinamakan jin. Apa lagi, Pak? Sesuatu yang bisa jadi perisai kita, menutupi diri kita itu dinamakan dengan junnah. Sifatnya sama. Nah, itu keunikan bahasa Arab di situ. Janin tertutupi. Jannah yang kita masih tertutup nanti, kita tidak masih tersembunyi. Gitu ya. Nah dari sisi bahasa, jannah itu memiliki makna dasar tempat memberikan keteduhan, tempat memberikan perlindungan, tempat memberikan kenyamanan dan ketentraman. Ya. Jadi makna isyarat yang bisa kita petik dalam hal ini, walaupun makna utama hadis adalah surga akhirat kelak, sebagian ulama tazkiyatun nafas itu mengatakan bahwasanya ilmu juga menghadirkan jannah di dalam kehidupan kita. Bukan surga dalam arti teologis semata, tidak. Bukan surga yang kita pahami, yang kita yakini nanti kelak insya Allah kita masuk dalamnya, amin. Ya, melainkan keadaan hidup yang menyerupai sifat-sifat surga. Misalnya, satu, ketenangan karena memahami. Orang yang tidak memahami sering hidup dalam kebingungan. Sedangkan ilmu melahirkan ketenangan. Ketika seseorang memahami mengapa suatu musibah itu terjadi, maka ianya memahami hikmah dari ujian, memahami tujuan hidup, maka banyak kegelisahan yang akan hilang. Sebagian ulama mengatakan di dunia ini ada surga. Barang siapa tidak memasukinya, ia tidak akan merasakan surga akhirat. Yang mereka maksud adalah surga ma'rifah, gitu ya. Yaitu ketenangan hati dan bukan surga hakiki yang ada di akhirat kelak. Contoh, ada 2 orang kehilangan pekerjaan, dipecat. Yang pertama itu orang yang tidak memiliki ilmu, yang kedua orang yang memiliki ilmu. Yang tidak memiliki ilmu itu pasti responnya dianya marah-marah, tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang kedua memiliki ilmu, dia yang mengetahui bahwasannya ada hikmah di balik ini. Ya. Ada kehendak Allah yang harus kita iakan, yang harus kita sabari di dalam hal ini. Nah, di sini masalahnya sama, tetapi cara menghadapinya yang berbeda. Karena apa? Karena ilmu tadi. Kedua, ketenangan karena mengenal Allah. Contoh yang kedua, misalnya ketika seseorang memahami nama-nama sifat Allah, ketika ia mengetahui bahwasanya Allah itu maha bijaksana, maha adil, maha mengetahui dan maha pengasih, maka banyak kegelisahan hidup yang menjadi berkurang. Ia tidak lagi melihat peristiwa hidup sebagai kekacauan, ia melihat semuanya berada dalam ilmu dan hikmah Allah. Kondisi hati ini akan menjadi lebih tenang, ya. Tidak bisa dibeli lagi dengan harta, jabatan dan popularitas. Ketika ia memahami bahwasanya Allah itu maha adil, ketika ada rezeki yang merasa dalam nafsunya dia itu sedikit, maka dia akan mengalihkan bahwasanya inilah bentuk keadaan Allah kepada saya. Jadi maksud ulama dalam hal ini itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, atau beliau berbicara tentang surga dunia, beliau tidak bermaksud bahwasanya ada surga selain surga akhirat, tidak. Yang dimaksud adalah keadaan hati yang dipenuhi dengan ketenangan, kelezatan iman, kebahagiaan mengenal Allah, dan nikmatnya ilmu yang bermanfaat. Karena itu seorang bisa saja hidup secara sederhana, tetapi hatinya itu tentram. Sebaliknya, ada orang yang memiliki banyak kenikmatan dunia, tapi hidupnya dipenuhi dengan kecemasan dan kegelisahan. Maka salah satu buah ilmu yang paling nyata adalah ketenangan hati, kejernihan berpikir, dan kemampuan memandang hidup dengan benar. Ketika seseorang sudah main-main dengan harta haram, Pak, ketahuilah, gak ada ketenangan hidup di sana. Pasti terbayang-bayang, walaupun nikmat bermiliar-miliar yang dikorupsi, dialihkannya untuk hiburan A, B, C, D, tapi ketika dia masih terdiam, pasti ada terdetik dalam hatinya kalau dirinya masih ada iman. Nanti bagaimana cara mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat? Gak pernah akan bisa tenang hidupnya. Nah, inilah yang oleh sebagian ulama disebut dengan jannatud dunya.
ketika ketenangan itu sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, ilmu itu membuat kita terbebas dari kebodohan. Kebodohan itu merupakan penjara. Orang yang jahil menjadi tawanan satu emosi. Orang yang dapat dikendalikan oleh emosinya sendiri karena orang itu kurang ilmunya. Orang yang dikendalikan oleh syahwatnya karena dia tidak punya ilmu untuk mengontrol syahwatnya. Ya. Taklid buta. Banyak masyarakat kita ini dibodoh-bodohi oleh tokoh-tokoh agama yang palsu, Pak. Itu dikarenakan tidak memiliki keilmuan. Disuruh A ngikut aja, suruh B ngikut aja. Maka ilmu itu membebaskan manusia dari belenggu tersebut. Karena itu ilmu menciptakan ruang hidup yang lebih panjang. Dan bukankah substansi dari sebuah surga itu, dari surga tersebut adalah kelapangan. Wa arduhas samawati wal ard. Hamparannya seperti langit dan bumi. Jadi ada tadabbur dalam hadis ini. Banyak orang mengira kebahagiaan lahir dari bertambahnya harta, namun pengalaman manusia menunjukkan bahwa harta tidak selalu menghilangkan kegelisahan. Harta tidak selalu menghilangkan kegelisahan. Banyak orang yang berharta tapi dianya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Takut. Coba Pak, kalau panjenengan itu punya mobil yang harganya 5M ditaruh di luar rumah. Apa yang coba yang terpikirkan ketika kita tidur? Nah, paling enggak bayang nih sih, walaupun enggak duwe apa Pak. Enggak keserempet wong di ngechatnya udah berapa gitu. Jajal lek guru sepeda ontel ngono Pak ya, bapak colong-colongan gitu Pak. Lagi seperti itu. Ya. Dan jabatan tidak selalu menghilangkan ketakutan. Faktanya jabatan itu ada masanya sendiri. Ya. Ada masanya sendiri. Popularitas tidak selalu menghilangkan kesepian, tidak. Di Korea itu banyak orang-orang terkenal dan lain sebagainya bunuh diri, padahal sudah terkenal. Karena kenapa? Merasa ada kehampaan di dalam hidupnya. Tidak tahu arah hidupnya itu mau kemana. Gitu. Akhirat nggak percaya, gitu kan? Sebaliknya, ilmu sering memberikan sesuatu yang lebih mendasar, kemampuan memahami realitas dengan benar. Orang yang memahami hidup akan lebih tenang daripada orang yang memiliki banyak hal, akan tetapi memahami apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Karena itu salah satu hikmah dari hadis ini adalah semakin seorang berjalan menuju ilmu, semakin banyak pintu kebingungan yang tertutup dan semakin banyak pintu pemahaman yang terbuka. Dan pemahaman yang benar itulah yang menjadi salah satu bentuk kenikmatan terbesar yang dapat dirasakan oleh manusia di dunia ini. Kesimpulannya, mana pokok hadis ini adalah para ulama, menurut para ulama adalah Allah memudahkan jalan menuju surga akhirat bagi penuntut ilmu. Tidak boleh kita menafsirkan hadis ini dengan meniadakan itu. Namun di sisi lain, hikmah dan tadabbur dari hadis ini, ilmu juga menghadirkan surga-surga dunia. Faman arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi, waman arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Orang yang ingin dunia harus dengan ilmu. Orang yang ingin akhirat harus dengan ilmu. Berbuat baik pun harus pakai ilmu. Orang yang berbuat jahat pun pakai ilmu, Pak. Ilmu maling ada, Pak, trik-trik maling. Ya, korupsi itu, Pak. Kalau nggak pakai ilmu, bagaimana dianya caranya? Kalau nggak bisa lolos. Politik juga kalau mau sukses di politik harus pakai ilmunya. Namun ilmu yang benar itu adalah ilmu yang menghasilkan satu ketenangan, keluasan wawasan, kebijaksanaan, kebebasan dari kebodohan dan kemampuan menjalani hidup dengan lebih benar. Ya. Dengan demikian
Penuntut ilmu itu merasakan buah ilmunya sejak di dunia sebelum memperoleh balasan sempurna di akhirat kelak. Ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Jadi dua hadis ini atau dua hadis yang kita pelajari ini memberikan satu pesan besar, yang yaitu kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah manusia sangat erat kaitannya dengan ilmu. Hadis yang pertama kita baca tadi mengajarkan kepada kita bahwa ukuran kebaikan bukanlah banyaknya harta, tingginya jabatan, banyaknya pengikut, follower, luasnya pengaruh dan lain sebagainya, akan tetapi tanda kebaikan itu bisa dilihat apabila kita itu dikehendaki untuk memperdalam ilmu agama. Sedangkan hadis yang kedua yang kita baca tadi mengajarkan bahwa pemahaman itu tidak datang dengan sendirinya, ia harus dicari, harus diperjuangkan dan ditempuh dengan kesabaran serta kesungguhan. Dari dua hadis ini kita belajar bahwa kebaikan dimulai dari pemahaman, dan pemahaman diperoleh melalui perjuangan menuntut ilmu. Betapa banyak orang yang memiliki semangat beragama, tapi karena kurang ilmu akhirnya salah arah. Dan betapa banyak orang yang awalnya biasa-biasa saja, namun karena tekun belajar, Allah bukakan baginya pemahaman, kebijaksanaan, dan kebermanfaatan bagi orang lain. Maka jangan pernah meremehkan langkah kecil dalam menuntut ilmu. Mari duduk di majlis, mari kita membuka lembaran-lembaran kitab, mencatat faedah, menghafal satu hadis paling tidak, bertanya tentang perkara yang belum dipahami, karena bisa jadi langkah-langkah kecil itulah yang telah mengubah cara berpikir kita dan cara bersikap kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.